Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Anggini Saleha dari kelas M231 dengan NIM 2304075010005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas annotated bibliografi saya. Adapun artikel pertama yaitu peran tata kelola ruang kelas dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif di sekolah dasar. Jadi artikel ini membahas tentang peran penting tata kelola ruang kelas dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif di sekolah. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran tata kelola ruang kelas dalam mendukung proses pembelajaran di ruang kelas yang efektif di sekolah dasar. Metodologi dalam artikel ini adalah menggunakan studi literatur. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa tata kelola ruang kelas memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satu temuan utamanya adalah bahwa pengaturan ruang kelas yang baik dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, meningkatkan interaksi sosial siswa, dan meningkatkan suasana belajar yang nyaman. Kesimpulannya adalah bahwa tata kelola ruang kelas yang efektif akan memberi kenyamanan kepada siswa sehingga lebih fokus, termotivasi, dan merasa aman saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kelebihan dari artikel ini adalah penyajiannya yang sistematis dengan mengaitkan berbagai penelitian terdahulu sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya manajemen kelas. Namun, artikel ini memiliki kekurangan, yaitu keterbatasannya terletak pada metode penelitian yang hanya menggunakan studi literatur. Artikel ini tidak menyajikan data penelitian primer baru yang diperoleh dari observasi langsung atau wawancara. Artikel ini menguraikan peran spesifik tata kelola ruang kelas seperti kemampuannya untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, mendukung interaksi sosial, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, poin-poin tersebut dapat digunakan sebagai panduan observasi untuk memuat bagaimana teori yang dilakukan di lapangan. Adapun artikel yang kedua adalah pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi artikel ini membahas tentang peran penting motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi, baik yang berasal dari dorongan dirinya sendiri maupun faktor luar seperti dukungan dari guru dan orang tua, cenderung memiliki hasil belajar yang lebih optimal. Kesimpulannya adalah bukan hanya faktor pendukung, melainkan salah satu kunci utama dari pembelajaran adalah guru sebagai fasilitator, sebagai kunci pembelajaran, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menumbuhkan motivasi siswa secara berkelanjutan agar hasil belajar dapat meningkatkan motivasi siswa. Adapun kelebihan dari artikel ini adalah
pembahasan yang komprehensif mengenai definisi, fungsi, jenis, hingga strategi meningkatkan motivasi belajar. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa yaitu penelitian ini menggunakan studi literatur sehingga tidak menyajikan data empiris langsung dari observasi atau hasil wawancara siswa. Hal ini membuat temuan yang diperoleh lebih bersifat konseptual daripada berbasis pengalaman nyata di lapangan. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya pembahasan mendalam tentang perbedaan motivasi berdasarkan faktor sosial ekonomi maupun budaya siswa. Meskipun demikian, artikel ini tetap berguna sebagai tugas observasi dan wawancara karena dapat dijadikan kerangka teori untuk memahami bagaimana motivasi muncul, apa indikatornya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar. Adapun artikel yang ketiga adalah strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Artikel ini membahas bagaimana guru berperan penting dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, tertib, dan mendukung proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Hadijah Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan dua strategi utama, yaitu pengelolaan fisik dan pengelolaan siswa. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan guru dalam menerapkan strategi preventif dan kuratif secara seimbang sangat penting untuk membangun suasana kelas yang kondusif dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kelebihan dari artikel ini adalah terdapat dalam penyajian contoh-contoh praktis yang mudah dipahami dan diterapkan. Artikel ini menguraikan strategi pengelolaan kelas secara terperinci. Namun, salah satu kekurangan dari penelitian ini adalah ruang lingkup yang terbatas pada satu sekolah, sehingga temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya untuk sekolah lain dengan konteks sosial, budaya, dan konteks yang berbeda. Meskipun demikian, artikel ini sangat berguna untuk tugas observasi dan wawancara di lingkungan sekolah. Bagi seorang observer, artikel ini menggunakan daftar periksa yang jelas tentang apa yang harus diperhatikan dalam kelas, seperti tata letak ruangan, interaksi guru siswa, dan cara guru melihat perilaku siswa. Adapun artikel yang keempat adalah strategi guru mengelola kelas untuk meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Nah, artikel ini membahas tentang bagaimana guru menerapkan berbagai strategi pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menumbuhkan kedisiplinan serta menumbuhkan motivasi bagi siswa sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan guru dalam mengelola kelas guna meningkatkan kedisiplinan siswa serta melihat motivasi belajar mereka. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah
adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru menerapkan 3 strategi, yaitu yang pertama penegakan aturan kelas yang jelas dan konsisten, yang kedua adalah pemberian penguatan positif, dan yang ketiga pendekatan personal dan edukatif dalam penanganan pelanggaran. Jadi kesimpulannya adalah artikel ini kesimpulan dari artikel ini adalah pengelolaan kelas yang terintegrasi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga secara efektif menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Kelebihan artikel ini adalah kepraktisan dan landasan teoritis yang kuat. Penulis menyajikan temuan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti serta menghubungkannya dengan teori-teori relevan yang menambah bobot aslinya. Namun, kekurangan dari penelitian ini terletak pada lingkup dan keterbatasan desain penelitiannya. Karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, maka penelitian hanya dilakukan pada beberapa guru di satu sekolah dasar saja. Meskipun demikian, artikel ini sangat berguna untuk tugas observasi dan wawancara. Untuk observasi, ini memberikan kerangka yang jelas tentang apa yang harus diamati, dan sedangkan untuk wawancara, artikel ini menyediakan dasar untuk merumuskan pertanyaan yang mendalam bagi guru, seperti bagaimana Anda melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas. Terima kasih, itu saja dari tugas annotated bibliografi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.